ngobrol tentang Facebook, si kondang Facebook. Wah, mengalahkan segalanya deh pokoknya Facebook ya. Masih dengan Mas Doni, pemerhati dan juga pengguna internet, dan juga Eno Lirian yang juga memang pemakai Facebook. Saya lah pengguna Facebook tepatnya ya. Kalau tadi kita sudah tahu beberapa dampak negatif, tapi positifnya kan tentu juga banyak kan Mas Doni dan juga Eno ya. Apa yang dirasakan oleh Eno deh? Eno dulu sebagai artis, public figure, selebritas yang memang dikenal masyarakat dan juga orang bisa ternyata begitu dia browsing masuk ke Facebook, ini kan idola gue, Eno Lirian ada di Facebook gitu. Apa manfaat yang sudah kamu rasakan? Sebenarnya lebih ke support ya, support sama sekarang kan akhirnya gue meng-approve teman-teman, maksudnya let's say kayak yang mungkin mereka bilang mereka tuh dulu fans gue gitu. Yeah. Sekarang let's say kayak gue sekarang kayak gini nih, acara kayak gini, gue update kan status gue gue lagi syuting kayak gini segala macam atau apa, itu mereka antusias, mungkin mereka akan nonton gitu kan. Jadi mereka masih jadi ingat lagi sama gue, mereka lihat lagi gue gitu. Terus habis itu kalau nggak misalnya gue bikin kegiatan apa, mereka pun juga ada yang support gitu kan. Enaknya tuh di situ sebenarnya. Ajang promosi sih yang paling penting. Sebenarnya iya sih, kalau kita mau jujur melihat yang namanya Facebook itu hadir sebagai suatu ajang promosi dan juga tempat kita mencari long lost friends, untuk keep up kabar, untuk bercerita. Itu kalau memang dipakai dalam jalur yang benar. Iya kan? Benar sih, semenjak Facebook pokoknya let's say awal tahun ini deh, ajakan untuk reunian SMP SMA makin kejam makin kalau sekarang ada reuni akbar apalah apa ini cuma pasti gara-gara dan memang ada. Mas Doni, apa fakta-fakta baru tentang Facebook yang Anda tahu? Mayoritas sih laki-laki tetap jadi mayoritas. Kalau di global maupun di Indonesia sih mayoritas laki-laki. Tapi memang Facebook sama kayak Eno tadi. Jadi saya pasang status begitu ya, besok lagi mau kesini dan segala macam. Pasti banyak komen. Pasti banyak komen. Salah satunya ada yang cerita, aku pakai Facebook ini buat rapat RT, uploadan. Nanti kalau udah semua itu baru ketemu face to face. Tapi semuanya dimatakannya lewat Facebook. Artinya dampak positifnya Facebook banyak. Iya. Pasti. Begitu kita kegelinjir dikit ya. Itu dia. Lepek tuh. Mas, secara general kira-kira berapa banyak pengguna internet di Indonesia, Mas? Ada 28 juta sampai 30 juta ya. Tapi diperkirakan ada 28 juta pengguna internet Indonesia. Pengguna Facebook kan baru sekitar 1,3, berarti hanya sekitar 4%-nya. Masih sedikit, tetapi ya itu tadi kata Eno tadi, karena penggunanya ini adalah middle up gitu ya. Jadi Facebook ini sebenarnya saran yang bagus sekali untuk melakukan promosi atau edukasi atau agitasi segala macam, karena dia di pucuk piramida paling atas kan. Jadi orang-orangnya bisa ngasih tahu ke yang bawah-bawahnya. Walaupun sedikit tapi penting. Nah, sebenarnya apa sih Mas yang benar-benar bikin site karya si Mark Zuckerberg ini, dan dia sekarang juga udah masuk sebagai salah satu orang terkaya di Forbes ya, yang benar-benar signifikan dibanding yang lainnya? Ya, jadi tadi pertama adalah fitur fotonya yang bisa di-tag. Ya, kalau dulu Friendster mungkin sekarang sudah bisa ya, tapi dia adalah yang foto pertama. Sehingga ada istilah orangnya banji tagging gitu ya. Kita seneng nge-taggin orang. Tagging dia benar-benar. Kerjanya tag kiri tag kanan. Dan banyak sekali orang sampai sekarang masih keracunan Facebook. Iya kan? Di status mereka. Dan kalau menurut data dari Alexa.com, sekarang yang terbesar itu adalah Yahoo, kedua Google, ketiga Facebook. Beberapa bulan yang lalu Facebook tuh nggak masuk 10 besar. Wow. Sekarang ada untuk di Indonesia ya, itu Facebook. Dari Indonesia yang pakai Opera Mini, nomor 3 juga adalah Facebook. Itu dengan catatan atasnya Friendster ya, yang ketiga adalah Facebook. Dengan catatan itu masuk Opera Mini. Padahal kan ada aplikasi Facebook yang nggak lewat Opera Mini. Artinya pengguna Facebook yang lewat mobile devices seperti ini itu jauh lebih besar. Banyak. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya pengguna Facebook sebenarnya udah gede banget di Indonesia. Mas, bisa nggak diprediksikan gitu ya dalam waktu ke depan gitu ya, berapa banyak pengguna Facebook di Indonesia dan apa yang membuat mereka semakin hari semakin ingin? Karena saya menemukan banyak sekali teman-teman baru yang tadinya nggak mau pakai Facebook gitu ya, mungkin kasusnya seperti Jill juga, atau memang yang nggak mau, orang-orang yang udah berumur, bahkan anak-anak kecil, anak-anak SD pun gitu ya. Ada seorang teman saya juga, dia bisa berkomunikasi dengan ibunya melalui Facebook. Ibunya malah gaptek gitu. Iki opo to gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita ketemuan gitu ya, ketemu meeting, selain kasih kartu nama,
ada Facebooknya kan? Iya. Nah, kayak gitu udah kayak gitu. Yang nggak punya akhirnya harus jadi ikut kan? Iya. Seperti dulu kalau nggak punya email aneh banget. Sekarang kalau nggak punya Facebook, nah itu akan terus 2 juta, pengguna 2 juta mas sebentar lagi naik jadi 1,3, 2 juta mau berapa bulan lagi 2 juta. Benar. Sekarang itu kartu nama. Pertanyaan kedua adalah pinnya berapa? Yang ketiga baru main FB nggak, main Facebook nggak, itu kayak udah satu standar sekali. Habis itu baru tek-tekan deh. Dan seperti yang tadi saya tahu pada saat kita sedang break ya, ini belum ada tanda-tanda untuk menurun, akan terus naik. Kurvanya akan terus naik pengguna Facebook ini dan juga kegiatan di Facebook itu sendiri. Iya, apalagi sekarang kalau kita lihat pakai buka Facebook sebelah kanan tuh ada iklannya sudah mulai banyak yang lokal. Betul. Walaupun masih terbatas tapi ada lokal, ada partai politik, ada caleg. Aduh aneh juga sih gitu. Jadi klik ada caleg terus calegnya cuman gitu doang gitu. Nah kalau untuk Eno sendiri sejauh mana sih kamu benar-benar membuka diri kamu ke masyarakat ya luas, dan apa yang kamu lihat dari Facebook? Tadi kamu bilang sebagai media promosi. Selain itu ada lagi? Jadi sebenarnya kalau untuk awalnya tuh lebih enak apa ya? Mungkin gue tuh bukan salah satu orang yang bisa menghabiskan waktu berlama-lama di depan komputer gitu. Satu sisi karena kelelahan mata kan, terus kayak gitu. Awalnya sih seneng karena kita bisa yang ya itu lucu-lucuan gitu. Kita kayak punya media tersendiri untuk menunjukkan jati diri kita sendiri gitu. Saya kayak seneng gitu kan, misalnya kita kenalan sama orang, tapi orang bisa lebih tahu kita banget melalui itu gitu. Itu seneng banget, menyenangkan lah gitu. Tapi kalau sekarang akhirnya karena udah pengen tetap eksis ya di dunia pertelevisian dan hiburan di Indonesia pakai nama asli Enolerian, akhirnya sekarang yang digunakan adalah cuma hanya untuk mempromosikan kegiatan aja gitu. Sekarang udah kalau dulu tuh masih bisa bikin notes tentang diri gue atau apa, cerita tentang apa, terus pasang foto-foto. Sekarang sih udah enggak ya, udah nggak pernah sama sekali. Dan masalahnya kayak gini, yang ini udah lumayan agak ganggu. Kita ngomongin rubah status deh, status masalah hubungan kita sama seseorang gitu. Dari single tiba-tiba in relationship terus habis gitu tiba-tiba engage, itu pasti deh, percaya ya kan. Terus kita nongkrong pasti diobrolin, serius Bo, engage sama siapa? Apa? Ya ampun sebegitu, padahal cuma jail doang, dan itu jadi masalah sekali. Hello, tampaknya ada yang menjadi masalah dalam perubahan status. Jangan kemana-mana, kita akan ngomong juga tentang perubahan status setelah yang satu ini.